untuk mengaplikasikan dalam perbuatan itu memang sangat-sangat sulit. Dan sekarang Bung Denny sudah rasakan ya? Iya. Sudah rasakan? Sudah Ustaz, sudah. Bagaimana rasanya kalau sudah terjun lapangan, Iya, sudah bersentuhan masyarakat yang ternyata ada yang lebih parah? Ada yang lebih parah Ustaz. Ada beberapa masyarakat itu yang teman-teman temukan di bawah, ya. Ada yang sampai makan talas Ustaz. Saking tidak adanya Saking beras. tidak adanya beras, dan mereka itu bukan peminta-minta juga. Ya. Dia tidak dapat kesusahan begitu minta kiri kanan itu, mereka tidak seperti itu. Jadi satu poin yang berdasar poin. tadi. Dan ada pengalaman menarik yang saya temukan di lapangan Ustaz. Ya. Ternyata orang yang seperti itu sebenarnya punya rasa syukur yang sangat tinggi sama Allah. Ya. Karena pada saat kita bawakan bukan bantuan ya Ustadz, maksudnya amanahnya orang, ya. Kita sampaikan, kadang ada yang tidak terima. Ya. Bukan tidak mau terima karena sombong bilang wah saya bukan enggak, ya. Tapi karena dia bilang loh baru-baru nak kau bawakan saya, ya. Ini masih banyak, mungkin beras itu bisa kamu bawa ke tempat yang lain yang seperti saya. Open the case, insyaallah madece sapo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Farid Milenial di acara channel saya podcast yang terhits terkece Debur Indonesia. Saat ini saya bersama dengan saudaraku dari Parepare. Assalamualaikum. Salam. Perlu dekat-dekat sedikit supaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata suaranya agak rocker-rocker begitu ya. Beliau ini dari mana? Perkenalkan diri dulu. Teman-teman, saya Denny Tarores dari Kota Parepare, selaku ketua dari Merakyat Kreatif MRC Kota Parepare. Jadi ini sahabat saya, lama saya tak jumpa, baru kali ini saya jumpa. Ternyata dia sembunyi di balik indahnya dunia ini, Masya Allah. Masya Allah. Jadi dia adalah ketua dari MRC Merakyat Kreatif, sekaligus sahabat sejatiku yang sangat luar biasa karena kita tumbuh besar menjadi anak band. Dan saat ini kita betul-betul sudah mulai tersentuh hati untuk menjadi seorang yang peduli terhadap rakyat yang jelata. Insya Allah Ustadz. Jadi kita bertumbuh menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Masya Allah, manusia bermanfaat. Jadi yang saya mau tanyakan dalam pertemuan kita ini, ada beberapa pertanyaan. Tapi singkat saja. Insya Allah Ustaz. Cuma 10 pertanyaan. Wah, tidak bisa ditambah itu Ustaz. Jadi pertanyaan saya yang pertama masalah sejak kapan ada perasaan untuk membantu masyarakat kecil khususnya di Kota Parepare ya bergerak. Iya, siap. Jadi Ustadz mungkin tahu sendiri saya asalnya dari mana. Saya mungkin bisa dibilang rakyat yang kecil. Ya. Orang tua saya bekerjanya itu tidak tentu. Ya. Kalaupun dapat hasil tidak banyak, itu pun membuat ayah saya itu jadi dilema. Ini uang hasil kerja saya dipakai untuk makan atau dipakai untuk kasih sekolah anak saya. Ya. Nah itu dari situ mungkin terbentuk pola bahwa cukup saya yang merasakan seperti ini, begitu Ustaz. Nah dari kecil mungkin ada cita-cita untuk menjadi salah satu orang yang bermanfaat. Ya. Nah makanya pada saat remaja kita namanya kena pengaruh. Pengaruh lingkungan ya. Ya. Tapi dasarnya itu masih ada Ustadz. Jadi kenapa saya masuk di band? Saya pilih aliran musik rock. Karena di musik itu saya merasa pada saat itu bahwa musik rock ini menyampaikan pesan. Ya. Lagu-lagunya itu lirik-liriknya menyampaikan pesan. Melalui musik pesan itu. Kemanusiaan. Pesan keadilan, pesan kepedulian. Begitu ya. Ustadz. Cuman mungkin apa ya namanya, pada saat itu saya cuman taunya menyampaikan pesan saja. Nah saya berpikir saya berpikir bagaimana kalau saya tidak di atas panggung, bagaimana kalau saya sendiri yang aplikasikan, begitu Ustaz. Ya langsung terjun begitu. Dan ketika terjun ternyata apa yang kita sampaikan jauh beda ya. Insya Allah ternyata apa yang saya sampaikan itu jauh berbeda Ustaz.
dan sulit untuk dilakukan. Sulit sekali Ustaz. Istiqomahnya itu sulit. Iya betul. Jadi awal mulanya itu karena membentuk organisasi sosial MRC ini karena yang tadi awal mulanya sama dengan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, Ustaz. Ketika orang tua mencari kerja, entah kebingungan juga. Di situ kita bisa melihat gambaran bahwa bagaimana dengan orang lain. Bagaimana dengan orang lain, Ustaz? Karena begini, Ustaz, jikalau orang kecil itu yang tidak punya apa-apa, mereka tidak tahu dia harus minta tolongnya kemana. Selain betul. Sama Allah. Itu saja. Tentu yang minta tolong ke situ. Menyandarkan diri mami, pasrah. Nah, jadi tentu ada juga sebuah pergerakan yang seperti MRC lakukan. Insya Allah. Untuk sering membantu masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang jauh dari kepedulian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini salah satu hal yang sangat mendongkrak popularitas masyarakat di Parepare, khususnya anak muda. Ustaz. Yang bergerak tanpa pamrih, yang bergerak tanpa ada embel-embelnya. Betul, Ustaz. Yang bergerak memang betul dengan sesuka hati, tapi hatinya itu adalah hati yang seperti dengan hati malaikat. Insya Allah, Ustaz. Begini, Ustaz. Sedikit dorongan juga waktu itu karena selama ini waktu kita duduk di bangku kuliah kita tahunya cuma demo, teriak bela rakyat. Setelah lepas dari perkuliahan, kalau kita lihat lagi berita-berita itu ada pejabat-pejabat yang korupsi atau apa segala macam. Tunggu dulu, apa itu pejabat itu? Pejabat itu orang-orang yang punya dalam artian tanda kutip punya kekuasaan, punya kemampuan. Saya kira pejabat itu penuh jerawat batu. Bercanda sedikit bercanda. Betul. Supaya tidak terlalu serius. Jadi kesimpulannya mungkin begitu ya. Memang ucapan yang kita ucapkan terkadang sangat sulit untuk kita kerjakan. Sangat sulit untuk kita kerjakan, Ustaz. Makanya Al-Quran sudah lama menyampaikan itu. Bahwasanya apa yang kita ucapkan kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Terkadang apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan perbuatan. Untuk mengaplikasikan dalam perbuatan itu memang sangat-sangat sulit. Dan sekarang Bung Denny sudah rasakan ya? Sudah rasakan. Sudah, Ustaz, sudah. Bagaimana rasanya kalau sudah terjun lapangan? Sudah bersentuhan masyarakat yang ternyata ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah, Ustaz. Ada beberapa masyarakat itu yang teman-teman temukan di bawah, ada yang sampai makan talas, Ustaz. Saking tidak adanya beras. Dan mereka itu bukan peminta-minta juga. Dia tidak dapat kesusahan begitu minta kiri kanan itu, mereka tidak seperti itu. Jadi satu poin yang berdasar ini tadi, bahwa seberapa buruknya kita, seberapa miskinnya kita, lebih buruk lagi ketika sudah miskin, rajin meminta-minta. Betul, Ustaz. Tapi ini betul-betul sudah tidak punya apa-apa, tapi dia bertahan teguh, bertahan kuat, meskipun dia harus makan talas. Yang penting bisa hidup. Yang penting dia bisa lagi berupaya setelah dia sudah merasakan dahaganya sudah mencukupi, perutnya ini sudah terpenuhi lagi. Dan ada pengalaman menarik yang saya temukan di lapangan, Ustadz. Ternyata orang yang seperti itu sebenarnya punya rasa syukur yang sangat tinggi sama Allah. Karena pada saat kita bawakan bukan bantuan ya Ustadz, maksudnya amanahnya orang kita sampaikan, kadang ada yang tidak terima. Bukan tidak mau terima karena sombong bilang wah saya bukan enggak, tapi karena dia bilang loh baru-baru nak kau bawakan saya, ini masih banyak, mungkin beras itu bisa kamu bawa ke tempat yang lain yang seperti saya. Nah itu jiwa pedulinya mereka itu tinggi, Ustaz. Rasa syukurnya sama Allah. Rasa syukurnya. Ini satu poin lagi yang tentang syukur ya. Tentang syukur. Yang benar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah dalam Al-Qur'an, jika engkau mensyukur nikmatku, aku akan tambahkan. Jika engkau mengkufurinya, maka azabku sangatlah pedih. Jadi orang-orang bersyukur ini sangat sulit kita temukan lagi. Kadang ada orang yang
sudah punya sepeda, mau motor. Mau motor. Sudah punya motor, mau mobil. Mau mobil, betul Sudah Ustaz. punya mobil, mau kuburan, itu mati sudah itu. Nah, jadi pertanyaan kedua tadi tentang itu ya. Iya. Sejarah awalnya, pertanyaan pertama sejarah awal yang mendorong kita bergerak karena perasaan dan sosial yang muncul tiba-tiba. Atau mungkin karena ucapan yang ingin dipertegas lagi, ingin dinyatakan apa yang kita ucapkan. Iya. Secara nyata, secara konkret, dan bukan lagi abstrak, betul-betul secara fakta. Bagaimana kalau saya turun terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan masyarakat kecil yang tidak punya apa-apa. Iya, yang selama ini kita cuman teriak-teriakan, begitu. Tapi tidak pernah ketemu langsung sama orang-orang yang ternyata dia lebih parah daripada yang kita pikirkan. Itu sebuah pembelajaran hidup. Bahwa apa yang kita terima hari ini syukuri. Kita harus syukuri, Ustaz. Karena masih ada yang lebih parah. Masih ada yang lebih parah. Makanya kita tidak boleh terlalu banyak mengeluh. Iya. Sedikit-sedikit. Iya. Kasih naya degagan. Iya. Ternyata betul, Ustaz. Rezeki itu ternyata Allah sudah atur sedemikian rupa, dan itu memang kebutuhan kita. Ya. Tidak akan pernah tertukar sebuah rezeki manusia. Tidak akan tertukar. Manusia. Misalnya Ustaz itu.